Selamat datang di channel kami, tempat terbaik untuk update terbaru seputar dunia MotoGP. Jangan lupa tekan tombol subscribe dan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan video-video menarik dari kami. Pembalap Italia Francesco Bagnaia berhasil memenangi balapan MotoGP Spanyol di Jerez. Rider Ducati Lenovo itu mengalahkan rider tuan rumah, Marc Marquez, yang menyerang sampai lap terakhir. Ini menjadi kemenangan ketiga berturut-turut Bagnaia di sirkuit Jerez. Setelah balapan, Bagnaia mendapat pujian dari gurunya, Valentino Rossi. The Doctor juga mengatakan cara Bagnaia melawan Marquez sudah tepat. Pecco tentu saja menampilkan aksi terbaik sepanjang hari, kata Rossi memuji muridnya, berbicara setelah balapan di Jerez, sebagaimana dimuat Speedweek.com. Yang terpenting, reaksinya terhadap serangan Marquez sangat sensasional. Fakta bahwa ia mempertahankan kendali meski posisinya lebih buruk antara tikungan 9 dan 10 sebenarnya adalah sebuah manuver seperti yang kita ketahui dari Marquez, sambungnya. Lebih lanjut, Rossi puas dengan cara Bagnaia menghadapi Marquez karena sedikit lengah akan berakibat fatal. Tapi itulah cara Anda harus berkendara melawan Marc. Melakukan serangan balik dengan cepat dan agresif, dan Pecco bisa melakukannya dengan sangat baik. Biasanya, ketika Marc melihat Anda berdarah atau menunjukkan kelemahan, dia benar-benar akan menggigit, seru Rossi yang sudah berpengalaman menghadapi Marquez sebelumnya. Rossi juga menyoroti 3 lap penting di balik kemenangan Bagnaia. Lap pertama dengan menyalip dari sisi luar, lap saat bertarung dengan Marquez, dan lap terakhir dengan kecepatan yang sama sekali tidak menurun. Balapan berikutnya akan berlangsung di Le Mans, Prancis. Apakah akan ada duel lain antara Bagnaia versus Marquez? Menarik untuk dinanti. Marc Marquez, nama yang tidak asing lagi di dunia MotoGP, baru-baru ini memberikan sinyal tentang masa depannya yang mungkin akan berubah. Ya, pembalap yang pernah mengalami masa sulit bersama Honda ini, kini kembali ke performa terbaiknya dengan motor barunya di tim Gresini. Di MotoGP Spanyol pekan lalu, Marquez berhasil naik podium, menunjukkan bahwa ia masih pembalap top yang patut diperhitungkan. Performa impresif ini rupanya membuat beberapa tim tertarik untuk mendapatkannya. Ingat, kontraknya dengan Gresini akan berakhir tahun ini. Bicara tentang tim baru, Marquez sudah memberikan kode bahwa ia menginginkan motor spesifikasi pabrikan. Namun, tampaknya Pramac sudah tercoret dari daftar pilihannya. Dalam sebuah wawancara, Marquez menyatakan bahwa meskipun Pramac adalah tim yang hebat dengan motor pabrikan, ia mencari lebih dari itu, yaitu tim pabrikan. Pramac adalah tim yang hebat yang memiliki motor pabrikan dan menunjukkan bahwa mereka mampu bertarung untuk sebuah juara dunia, tapi itu bukan tim pabrikan, tutur Marquez. Itu adalah tim satelit yang bagus, tapi bukan sebuah tim pabrikan, tambahnya. Tidak hanya soal motor, tapi juga dukungan penuh dari sebuah tim pabrikan yang bisa membawanya kembali ke jalur juara dunia. Sementara itu, Marquez juga menyebutkan bahwa belum ada komitmen apapun mengenai kontrak tahun depan. Jadi, kita masih harus menunggu dan melihat kemana arah langkahnya selanjutnya. Dengan semua ini, Marquez saat ini harus kembali fokus pada persiapan untuk MotoGP Prancis yang akan berlangsung pada 12 Mei mendatang. Ini akan menjadi momen penting untuk membuktikan konsistensinya. Ducati baru-baru ini mengumumkan bahwa mereka telah memperpanjang kontrak dengan juara dunia, Francesco Bagnaia, untuk 2 musim mendatang, 2025 dan 2026. Keberhasilan Bagnaia mempertahankan posisinya di tim menempatkan Ducati dalam posisi yang menantang untuk memilih 1 pembalap lagi dari 3 kandidat top mereka. Para pembalap yang sedang dipertimbangkan adalah Enea Bastianini, Jorge Martin, dan Marc Marquez, masing-masing memiliki prestasi yang mengesankan dalam dunia balap. Namun, hanya 1 di antara mereka yang akan berkesempatan untuk bergabung dengan Bagnaia sebagai rekan satu tim. Gigi D'Aligna, bos Ducati, mengakui bahwa keputusan ini tidaklah mudah. Kami merasa sangat bertanggung jawab terhadap karier para pembalap ini, ujarnya dalam sebuah wawancara dengan motorsport.com. Kami berusaha memberikan mereka peralatan terbaik dan saran terbaik agar mereka dapat tampil maksimal di setiap balapan. Ini sangat penting bagi kami di Ducati, tetapi juga penting untuk mereka dan masa depan mereka. Keputusan Ducati ini menambah tekanan pada Bastianini, Martin, dan Marquez untuk memanfaatkan setiap kesempatan di seri-seri mendatang untuk menunjukkan bahwa mereka layak mendapatkan tempat tersebut. Mereka harus berlomba tidak hanya melawan satu sama lain, tetapi juga melawan ekspektasi dan tekanan yang tinggi untuk memenangkan satu-satunya kursi yang tersedia di tim pabrikan.
Daligna menggambarkan keputusan yang harus diambil sebagai momen yang menegangkan. Apapun yang terjadi, kita harus mengatakan tidak kepada beberapa pembalap penting. Ini adalah keputusan yang membuat kaki saya gemetar hanya dengan memikirkannya. Dengan banyaknya talenta dan ambisi yang beredar, pilihan Ducati tidak hanya akan menentukan formasi tim mereka untuk 2 tahun ke depan, tetapi juga akan memberikan arah baru dalam karier para pembalap tersebut. Setelah era dominasi yang berakhir pada tahun 2019, Marc Marquez, pembalap asal Spanyol, telah mengalami berbagai rintangan dalam karirnya. Cedera berkepanjangan yang dimulai sejak 2020 telah menghambat kemampuannya untuk kembali ke puncak podium. Dalam 2 tahun terakhir, kemenangan dan podium tertinggi tampaknya menghindar dari Marc Marquez. Namun awal tahun 2024 tampaknya menjadi titik balik bagi Marquez dengan kepindahannya ke Ducati di bawah bendera tim Gresini Racing. Perubahan ini membawa semangat baru bagi Marquez yang mulai kembali kompetitif dan secara teratur berada di barisan depan meskipun kemenangan masih belum dapat diraih. Pada balapan di Jerez, dia hampir saja mencapai kemenangan tetapi harus puas finish di posisi kedua. Giacomo Agostini, legenda Grand Prix asal Italia, menunjukkan kepercayaannya terhadap kemampuan Marquez untuk kembali menjadi juara. Dalam sebuah wawancara dengan DAZN yang dilaporkan oleh motorsport.com edisi Spanyol, Agostini mengungkapkan, Marc adalah pembalap yang sangat bertalenta. Dia telah mengalami banyak masalah akibat kecelakaan, tapi saya yakin dia akan kembali ke jalur kemenangan. Sekarang, yang dia butuhkan adalah sedikit lebih banyak kepercayaan diri dengan motor barunya. Setelah menghabiskan 11 musim bersama Honda, wajar jika Marquez masih merasa asing dengan Ducati Desmosedici. Namun, performanya yang menjanjikan di balapan terakhir di Austin, di mana dia sempat memimpin dan berkompetisi di barisan terdepan sebelum mengalami masalah teknis, menunjukkan bahwa Marquez masih memiliki kapasitas untuk menang. Dia terjatuh, tapi menurut saya itu karena ada masalah pada rem belakang. Namun Marc tetap kompetitif dan siap untuk menang, tambah Agostini. Tentu saja ini tidak mudah mengingat banyak pembalap muda yang sangat lapar akan kemenangan. Kisah Marquez di musim 2024 ini mungkin masih akan penuh dengan tantangan, tetapi dengan dukungan tim baru dan semangat yang belum padam, ia tetap menjadi salah satu nama yang patut diperhitungkan di arena para raja. Jangan lupa untuk like dan subscribe untuk lebih banyak update seputar MotoGP. Terima kasih telah menonton dan sampai jumpa di video berikutnya.